Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Math with Jens. Enjoy your math. Ya, gimana kabar kalian? Semoga semua sehat ya. Oke, saat ini di video ini kita akan bahas tentang limit fungsi aljabar, yaitu menentukan nilai limit fx untuk x mendekati c. Ya, belajar matematika tuh mudah asalkan kita selalu santai, sabar, dan continue. Oke, tidak berlama-lama, kita bahas, kita pelajari sekarang juga. Baik, untuk menentukan nilai limit fungsi fx yang x yang mendekati c itu ada beberapa cara ya. Tapi yang pertama kita bisa lihat di sini ya. Jadi sebelum melakukan apapun gitu ya, kita lihat dulu soal. Untuk menentukan nilai fx, limit fx yang c-nya x yang mendekati c, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini. Substitusi x sama dengan c ke fungsi fx. Ya. Nanti di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika hasilnya bentuk tertentu, maka diperoleh nilai limit, sudah beres ya. Tapi jika nanti hasilnya bentuk tak tentu ya, maka nanti ada proses selanjutnya ya. Bentuk tak tentu, untuk lebih jelasnya bisa kalian tonton video saya yang bentuk tak tentu ya dalam matematika. Jadi silahkan dilihat video saya yang lain. Salah satunya berbentuk 0 tak 0. Jadi 0 tak 0 ini salah satu bentuk tak tentu. Jadi ketika kita substitusi x sama dengan c ke fx, jika hasilnya tak tentu 0,0 per 0 maka fx-nya harus diuraikan terlebih dahulu ya. Bagaimana cara menguraikannya? Yang pertama, difaktorisasi. Ya, kalau misalkan tidak bisa difaktorisasi, nanti dirasionalkan. Biasanya dirasionalkan ini fungsi fx-nya terdapat bentuk akar ya. Jadi cirinya kalau yang B ini nanti soalnya itu ada bentuk akarnya ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Kita lihat contoh nomor 1 ini. Limit untuk x mendekati 2 dengan fungsi fx-nya adalah ini ya, x kuadrat dikurangi 4 per x pangkat 3 ditambah 1. Untuk menyelesaikan atau menentukan limit ini, seperti tadi saya bilang, pertama kita lakukan substitusi untuk x sama dengan 2 ke fungsi fx ya. Jadi kita tinggal ganti saja x yang di fx ini dengan 2. Jadi kita peroleh 2 dikuadratkan dikurangi 4 per 2 dipangkatkan 3 tambah 1. Hasilnya 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 4 per 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 1. Hasilnya 4 dikurangi 4 itu 0 per 8 ditambah 1 itu 9. 0 per 9 ini bukan bentuk tertentu ya. Jadi ini bentuk tertentu, yaitu sama dengan 0. Jadi 0 dibagi berapapun hasilnya sama dengan 0. Nah, karena ini bukan bentuk tak tentu, maka limit untuk x mendekati 2 dengan fungsi fx-nya x kuadrat kurangi 4 per x pangkat 3 tambah 1 nilainya sama dengan 0. Selesai ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Di sini kita punya limit x mendekati 1 untuk fungsinya
2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 per 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Seperti yang tadi saya bilang, untuk menyelesaikan atau menentukan nilai limit ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah substitusi atau ganti x di fungsi dengan x mendekati 1 di sini ya. Jadi x yang di sini kita ganti dengan 1 atau substitusi dengan 1. Maka kita peroleh 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 kurangi 1 per 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 kurangi 2 sama dengan ini 1 kuadrat tuh 1 dikali 2 2 dikurangi 1 1 1 dikurangi 1 0. Lalu di bawahnya 3 dikali 1 kuadrat itu 3 dikurangi 1 itu 2 2 dikurangi 2 itu 0. Nah, ternyata ketika kita substitusi fungsi fx dengan x sama dengan 1 menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0 ya. Ingat, kalau semestinya kita mendapatkan 0 per 0 ini, kita belum mendapatkan hasil atau belum mendapatkan nilai limit ya. Untuk mendapatkannya kita harus melakukan langkah selanjutnya ya, difaktorisasi ya. Tadi ya saya sudah jelaskan di awal ya. Bagaimana cara substitusi faktorisasi itu? Seperti ini ya. Kita tulis lagi limit x mendekati 1 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 per 3 x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan limit x mendekati 1 yang atas kita faktorisasikan seperti ini. Berapa kali berapa yang hasilnya 2x kuadrat ya, berarti 2x, di sini x. Lalu jika dikalikan itu menghasilkan negatif 1, ditambah juga menghasilkan negatif 1. Ya, di sini kita tambah 1 dikurang 1. Coba kita cek dulu ya. Dikalikan negatif 1 ketika ditambah 2x, ini negatif 2x ditambah positif 1x ya, jadi negatif x. Ya, betul. Sekarang yang bawah. Seperti ini sama, difaktorisasikan, difaktorkan. 3x dikuadratkan itu kalau ketika difaktorkan di sini 3x, di sini x. Dikalikan negatif 2 ketika ditambahkan dapat negatif 1. Jadi di sini tambah 2, di sini kurang 1. Coba kita cek, dikalikan negatif 2 ketika ditambahkan ini negatif 3 ditambah 2x, dapat ya negatif 1. Nah, ini adalah pemfaktoran ya. Kita lihat di atas atau pembilang dan penyebut ada faktor yang sama ya. Nah, di sini kita bisa coret atau kita ini karena sama dengan 1 ya, kita coret saja seperti ini. Jadi hasilnya kita dapat yang sederhana ya. Limit x mendekati 1. Jadi sekarang fungsi fx-nya sudah sederhana, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, setelah dapat fungsi yang sederhana seperti ini, lakukan substitusi seperti di nomor 1 tadi. Ya, kita coba lihat. Jadi ganti x yang difungsi dengan 1. Jadi kita peroleh 2 kali 1 tambah 1 per 3 kali 1 tambah 2. 2 kali 1 2 tambah 1 itu 3 per 2 kali 1 3 kali 1 itu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti limit nomor 2 ini hasilnya atau nilainya adalah kita dapatkan 3 per 5. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mendapatkan hasil atau bentuk tak tentu seperti ini, nilainya bukan 0, bukan 1 gitu ya, tapi harus diuraikan terlebih dahulu dengan faktorisasi.
Dengan faktorisasi seperti ini, lalu nanti kita pasti di pembilang dan penyebut ada yang saling menghilangkan gitu ya, karena sama gitu ya. Jadi mendapatkan hasil yang lebih sederhana. Nah, setelah mendapatkan hasil yang sederhana, kita substitusi. Jadi kembali lagi ke tahap sebelumnya ya. Jadi kita peroleh sebuah nilai untuk limit yang dimaksud. Paham ya? Oke, sekarang kita coba untuk contoh nomor 3 ya. Nomor 3 ini kalian lihat fungsi fx-nya itu ada bentuk akarnya ya. Nah, kalau ada bentuk akar seperti ini dan bentuk pecahan ya, ini pecahan, terus di bawahnya ada bentuk akar seperti ini, pasti ini diselesaikannya dengan dirasionalkan terlebih dahulu ya. Bagaimana cara merasionalkannya? Kita lihat ya nanti. Tapi sebelumnya seperti biasa yang harus pertama kita lakukan adalah substitusi dulu ya. Ganti dulu, cek dulu setiap x yang ada di fungsi, ganti dengan x sama dengan 3 seperti ini ya. Coba kita cek dulu ya. Di sini nanti 9 dikurangi x-nya ganti dengan 3 dikuadratkan per 4-nya tetap dikurangi akar x kuadrat atau 3 kuadrat tambah 7. Ketika dihitung ini jadi 9 dikurangi 9 per 4 dikurangi akar 9 ditambah 7 itu adalah 16 ya. 9 dikurangi 9 itu 0, lalu ini akar 16 itu 4 dikurangi 4 itu 0. Nah, ini ternyata kita mendapatkan bentuk tak tentu seperti tadi nomor 2 ya. Nah, kalau nomor 2 itu fungsinya itu bisa diuraikan dengan faktorisasi, sedangkan nomor 3 ini sudah pasti itu harus dirasionalkan. Bagaimana cara merasionalkan? Itu kali dengan sekawan ya. Kalian pernah belajar di kelas 10 bentuk sekawan itu seperti apa ya, seperti ini ya. Jadi nanti dikalikan dengan bentuk sekawan ya. Limit x mendekati 3, di atas ditulis aja ulang ya, per 4 dikurang x pangkat 2 tambah 7. Nah, dikali bentuk sekawannya, berarti seperti yang di bawah, tapi ini ya sekawannya. Jadi 4 sekawannya adalah tambah ya, akar x kuadrat ditambah 7 per sama dengan yang di atas 4 ditambah. Nah, ini adalah dikali sekawan ya, kita sudah pelajari di kelas 10. Nah, sebelum dilakukan substitusi, kita sederhanakan dulu dengan mengalihkan ya antara kiri dan kanan. Limit x mendekati 3, ini kita bentuk seperti ini dulu aja ya. Kita kalikan seperti ini, lalu yang di bawah diuraikan ya, jadi 4 dikali 4, lalu 4 dikalikan akar x kuadrat tambah 7, lalu kemudian di sini akar x kuadrat tambah 7 negatif dikalikan 4, lalu selanjutnya yang belakang ya, diperolehlah 4 kali 4 itu 16 ya, 16 seperti itu. Lalu sebelahnya itu dikurangi tadinya ini akar ya, ketika dikalikan menjadi dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ini hasil dari pengalian satu persatu seperti ini ya. Jadi 4 kali 4 kali yang di belakang, lalu ini yang bentuk akar seperti ini kalikan 4, lalu terakhir akar dengan akar diperoleh seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba diuraikan lagi, siapa tahu dapat bentuk yang sederhana.
limit X mendekati 3 ya. Atasnya kita tulis ulang. Nah, coba yang bawah kita bisa dapatkan ini 16 dikurangi 7 kita dapat 9 ya. 9, lalu ininya tetap X kuadrat dikalikan ya. Nah, kalian lihat di sini ada yang sama di ruas atas dan ruas bawah ya. 9 dikurangi X kuadrat, di bawah juga ada 9 kurang X kuadrat, bisa kita coret saling menghilangkan, jadi yang tersisa hanya ini ya. Jadi di sini limit X mendekati 3 untuk 4 tambah X kuadrat. Jadi setelah disederhanakan kita dapatnya fungsinya ini. Ketika sudah sederhana seperti ini, tinggal kita lakukan substitusi untuk X nya sama dengan 3. Jadi diperolehlah 4 ditambah akar 3 nya kuadratkan ditambah 7 sama dengan 4 ditambah 9 ditambah 7. 4 ditambah ini 16 diakarkan itu dapatnya 4, jadi yang diperoleh adalah 8. Seperti itu ya. Jadi pertama kita cek dulu apakah hasilnya tak tentu. Nah, ketika mendapatkan hasil tak tentu seperti ini, kita pastikan kalau soalnya dalam bentuk akar seperti ini, berarti kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawan diperoleh dengan melihat ya penyebutnya. Jika penyebutnya ini negatif, maka di sini yang menjadi positif. Sama ya. Nah, ketika di penyebutnya positif, berarti di sini kita dapatkan negatif. Setelah itu dikalikan ruas kiri dengan ruas kanan ya, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Diperolehlah ini ya, ini juga diperoleh dengan mengurai seperti itu. Diperolehlah hasil seperti ini. Lalu ternyata di atas dan di bawah itu ada ruas yang sama, jadi bisa kita saling menghilangkan, kita dicoret dan mendapatkan fungsi yang lebih sederhana. Setelah itu disubstitusi dan mendapatkan nilai 8 ya, paham ya? Oke, kita sudah bahas soal ya, contoh soal dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dengan cara yang paling mudah, hanya dengan substitusi. Kemudian tadi difaktorisasi, dan yang ketiganya adalah difaktorkan. Nanti ketika kalian sudah mempelajari turunan ya, ada cara yang lebih yang lain lagi gitu ya. Nanti kita bahas ketika kalian sudah mempelajari tentang turunan seperti itu. Nah, coba kalian di sini ada latihan. Caranya sama dengan yang tadi saya jelaskan ya. Silahkan kalian coba, kalian pelajari lebih dalam lagi ya. Ingat, matematika itu tidak sulit kalau kita berani mencoba dengan sabar ya, dengan santai, tentu dengan kontinu. Jadi terus menerus, jangan susah sudah berhenti. Nah, itu pasti lebih susah lagi kalau seperti itu. Jadi harus dicoba dan dicoba. Itu saja mungkin video kali ini tentang limit fungsi aljabar dengan tadi menentukan nilai fungsi, nilai limit untuk fx ya. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan bahasan yang lain lagi. Jangan lupa belajar santai, sabar, dan continue. Matematika itu mudah. Jangan lupa juga subscribe. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.